Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar dan membahas tentang konflik dalam kehidupan sosial. Ngomong-ngomong tentang konflik, belakangan ini banyak sekali berita-berita tentang konflik yang viral di dunia maya. Ada berita dari TV, Instagram, Twitter, WhatsApp, ataupun di media sosial lainnya. Tapi, apakah teman-teman tahu, semua konflik-konflik tersebut terjadi tidak dengan sendirinya, melainkan karena banyak faktor penyebabnya. Teman-teman penasaran kan? Jadi, selamat menyimak ya! Apakah kalian tahu apa itu konflik? Ya, konflik adalah suatu proses sosial antara dua individu atau kelompok sosial, di mana masing-masing pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain demi mencapai tujuan dengan cara memberikan perlawanan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Tahukah kamu, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab konflik itu terjadi. Yang pertama, adanya perbedaan setiap individu. Setiap individu di dalam suatu kelompok masyarakat pasti memiliki pandangan, pendapat, dan cara berinteraksi. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan terjadinya perselisihan yang kemudian menjadi penyebab suatu konflik. Faktor yang kedua yaitu faktor kebudayaan. Latar kebudayaan yang berbeda di suatu masyarakat dapat menimbulkan terjadinya konflik. Dikarenakan kebudayaan di masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri dan dapat membentuk kepribadian seseorang. Faktor yang ketiga yaitu faktor kepentingan. Setiap individu maupun kelompok di dalam suatu masyarakat memiliki beragam kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut bisa dalam hal ekonomi, sosial, maupun politik. Faktor yang keempat adalah interaksi sosial. Kurangnya keharmonisan dalam hal interaksi sosial juga dapat menimbulkan terjadinya konflik di masyarakat. Ketidakharmonisan dalam interaksi sosial bisa disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya sifat bawaan seseorang, kondisi ekonomi, kurangnya pendidikan, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Konflik tersebut yaitu, yang pertama, konflik individu. Konflik yang terjadi antara individu dengan individu. Konflik ini seringkali terjadi di dalam keluarga, pertemanan, dan lainnya. Yang kedua, konflik agama. Konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok yang memiliki agama dan keyakinan berbeda. Yang ketiga, konflik politik. Konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan di dalam kehidupan politik. Konflik ini terjadi karena masing-masing kelompok ingin berkuasa terhadap suatu sistem pemerintahan. Yang keempat, konflik internasional. Konflik yang terjadi antar negara-negara di dunia, baik itu negara berkembang maupun negara maju. Konflik ini bisa terjadi karena salah satu negara merasa dirugikan oleh negara lainnya, atau karena masing-masing negara ingin memperebutkan eksistensinya. Dampak negatif adanya konflik yaitu menimbulkan kerusakan integrasi sosial masyarakat, menimbulkan trauma secara psikologis dan sosial, menumbuhkan rasa dendam pada setiap pihak sehingga kehidupan masyarakat menjadi tidak harmonis. Terjadi kerusakan atau kehilangan harta benda di dalam kehidupan masyarakat. Nah, teman-teman, sudah tahu kan dampak negatif dan positifnya adanya konflik? Itulah pembahasan tentang materi konflik dalam kehidupan sosial. Bagaimana? Kalian mengerti? Cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah.